Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartini Sutepu dari SMA Negeri 6 Goa, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melakukan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada tanggal 6 Desember tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Morning. How are you today? I'm fine. How about you, ma'am? I'm very well also. Thank you for asking me. So today we will continue our learning again. But before we continue our learning, as usual, before we start our activity, we have to pray. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita harus selalu berdoa kepada Tuhan agar supaya aktivitas kita diridhoi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. So for today, I want one of you to help me. Jadi hari ini saya mau satu orang membantu saya untuk memimpin doa. Who can help me? Siapa yang bisa? Me, ma'am. Before we study, let's pray together based on our religion. Play. Finish. Okay, thank you Mail for helping me. So before we come to our subject today, I would like to check your attendance list for today. Jadi sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau cek dulu kehadiran kalian satu-satu. So listen your name carefully. Nur Femi Afrilia. Present, ma'am. Rini Febriani. Present, ma'am. Oke, Nur Fijriani. Present, ma'am. Nafila Reskiani. Present, ma'am. Oke, Muhammad Ismail. Present, ma'am. Salsabila Hamjaya. Oke, Sofiatul Aulia. Andrea Senaraya. Present, ma'am. Acha Septiasa. Nur Ekawati. Angelina Sokan. Present, ma'am. And Nadia Aprianti B. Okay. Oh, it's very good of you. So everyone is here today. Thank you so much. Okay, so before we come to our subject today, I want to ask you first. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau bertanya dulu. Do you still remember what is our last subject? Masih ada yang ingat apa topik pembelajaran kita minggu lalu? Who wants to answer? Ada yang bisa menjawab? Me, ma'am. Ya, Nafila, time is yours. What is our last subject? Expression of congratulations. Okay, it's very good, Nafila. So that's right. So last week we learned about congratulation expression. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang congratulation expression atau bagaimana kita mengucapkan selamat kepada seseorang ketika seseorang itu telah berhasil melakukan sesuatu, ya. Itulah congratulation expression. Before we come to our subject today, I want to explain to you all about our learning objective. Because today you are going to learn about descriptive text. Karena hari ini kalian akan belajar tentang descriptive text. Tetapi sebelum kalian tahu apa itu descriptive text, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. So let's see our learning objective for today. Okay, this is our topic for today, descriptive text. And then this is our learning objective. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. So there are three items. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan hari ini. Yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan, ya. In cognitive, you have to identify and analyze about the social function, generic structure, and language feature of descriptive text which relate to place,
Jadi di bagian pengetahuan kalian akan belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang social function, fungsi sosial, struktur teks, dan ciri kebahasaan dari descriptive text yang berhubungan dengan tempat. Ya, jadi hari ini kita fokusnya ke tempat. The second is skill atau keterampilan. Ya, di dalam keterampilan you will make a descriptive text which relate to a place and presentate it in front of the class. Jadi nanti di bagian keterampilan kalian akan membuat sebuah teks deskriptif, lalu kemudian kalian akan mempresentasikan hasil deskriptif teks kalian di depan kelas. And the last is attitude atau sikap. Ya, jadi di bagian sikap kalian harus you have to confidence, percaya diri. Lalu ada respectful, karena kalian sebentar akan berdiskusi, maka kalian harus saling menghargai pendapat dari teman-teman kalian. Lalu yang ketiga adalah proaktif, selalu aktif, selalu proaktif dalam pembelajaran. Oke, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi saya harap setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran untuk hari ini, kalian diharapkan sudah bisa menceritakan atau membuat sebuah deskriptif teks pada akhirnya, ya. Oke, sekarang we move to our subject for today. Sekarang kita pindah ke subjek pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Jadi, saya akan menunjukkan dulu kepada kalian tentang sebuah penjelasan mengenai descriptive text. Okay, now I'm going to show you a video about how to write a descriptive text. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah video bagaimana caranya kita menuliskan atau bagaimana caranya kita membuat sebuah teks deskriptif yang berhubungan dengan sebuah tempat. So let's see the video carefully. Nah, sekarang lihat videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesson. Be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata. Apa saja sih yang akan kita deskripsikan tentang tempat wisata? Yang pertama adalah identitinya atau identitasnya. Misalnya, nama tempatnya apa, dia itu sebagai tempat apa, kemudian lokasinya ada di mana. Yang kedua, tentang what does it looks like, seperti apa sih tempat wisata tersebut. Misal, dari bentuknya, dari tingginya, fasilitas di situ apa saja, di situ ada apa aja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga, bisa berupa historinya atau sejarahnya. Kapan sih itu dibangun? Siapa sih yang membangun? Nah, poin-poin itu tadi seperti identitas, kemudian what does it looks like, kemudian historinya, itu bisa kamu jadiin acuan apabila kamu ingin menyusun teks deskripsi tentang sebuah tempat wisata. Selanjutnya, yuk kita buat contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Saya punya sebuah gambar, ini adalah gambar dari Menara Kudus. Kita tulis saja judulnya, Menara Kudus. Seperti tadi, yang pertama kali kita deskripsikan adalah tentang identitinya atau identitasnya. Identitasnya, namanya apa sih? Kita tulis, Menara Kudus is one of destination of religious tourism in Central Java. Jadi Menara Kudus itu adalah salah satu wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, misal kita lanjut lagi ke lokasinya, misal Masjid Menara Kudus, also known, disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located, letaknya ada di Desa Kauman, Kauman Village Kudus. Misal, ini sudah nama dan juga tempatnya. Maka ini namanya adalah identity atau identitasnya. Kita lanjut ke paragraf kedua tentang histori misalnya. Contohnya, Menara Kudus was built
during the Sunan Kudus in 1549. Jadi misalnya Menara Kudus ini dibangun di era Sunan Kudus. Kemudian tentang bagaimana sih awalnya dibangun ini. Ini awalnya dibangun ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk tempat adaptasi penyebaran agama Islam. Selain dibangun kapan, kemudian dibangun untuk apa, kita lanjut lagi ke karakteristiknya. Atau what does Menara Kudus looks like? Seperti apa sih itu Menara Kudus? Kita bisa mulai dari ciri-ciri bangunannya. Misalnya, dari bangunannya, the building and decoration, ini mengindikasikan menggunakan Hindu Jawa. Kemudian, bentuknya seperti candi. Tingginya, it has height about 18 meters. Jadi tingginya sekitar 18 meter. Kemudian di situ ada apa saja? Ini ada piring-piringnya di sini. Jadi kemudian misalnya di sini tuh ada piring-piringnya. Kita tulis bahwa di sekitar bangunan itu didekorasi juga dengan 32 piring ilustrasi. Contoh lagi, misalnya di dalamnya itu ada tangga. Kemudian juga Menara Kudus ini ada 3 bagian. Jadi bagian kaki, bagian body, dan juga bagian atapnya. Atapnya seperti apa? Kemudian di bagian kaki itu kayak gimana? Nanti bisa kita jelaskan di sana. Paragraf pertama yang berisi tentang identity atau identitasnya di dalam teks deskriptif ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua yang berisi tentang history, kemudian karakteristiknya, ini disebut dengan description. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara menyusun teks deskriptif tentang tourism atau tempat wisata. Bisa dimulai dari identity, kemudian karakteristiknya seperti apa, historinya seperti apa. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you very much for watching. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Ya, itulah tadi sebuah video yang menunjukkan bagaimana caranya kita menulis sebuah teks deskriptif. So now I'm going to explain to you all what is descriptive text. Jadi sekarang saya akan jelaskan apa itu descriptive text. We start from definition. Kita mulai dari pengertian. So descriptive text is a meaningful text that describe about particular person, animal, and also place. Descriptive text itu sebuah makna teks yang menggambarkan atau menceritakan kepada kita tentang orang, hewan, maupun tempat tertentu. Jadi untuk hari ini kita hanya akan belajar how to write descriptive text relate to place. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menulis sebuah teks deskriptif tentang tempat tertentu, ya, tentang tempat tertentu. Oke, next we move to social function, fungsi sosial. Yang pertama, to give information about particular identity by describing its features. Jadi memberikan informasi kepada kita bagaimana menggambarkan tentang features, ciri-ciri, lalu ada history juga, ada sejarahnya juga, and special karakteristik. Lalu apa saja karakteristik dari tempat tersebut, itu bisa kita jelaskan dalam descriptive text. Yang kedua, to give information about things by describing physical attributes, behaviors, uses, and etc. Jadi yang bagian kedua ini memberikan informasi kepada kita dengan cara kita gambarkan tentang ciri-ciri fisik, lalu ada juga kebiasaan, kegunaan, itu bisa kita gambarkan juga dalam descriptive text. Next, about the generic structure atau struktur teks. Jadi struktur teks dari descriptive text ada, yang pertama itu ada identification or a general statements. Lalu di dalam identification itu it is introduce or identify about specific object. Jadi di identification itu kita menggambarkan objek apa yang akan kita jelaskan di situ, ya. Yang kedua ada description. Jadi di dalam description itu dijelaskan about the part of a text describe the object. Apa saja yang ada di tempat tersebut
segala sesuatunya itu kita jelaskan di bagian description. Ya, itu struktur teks dari descriptive text. Next, kita masuk ke language features, atau apa itu language features? Ya, ciri kebahasaan ya. Dalam ciri kebahasaan di sini ada 4. Yang pertama itu ada specific participants. Lalu yang kedua the use of adjective. Jadi di dalam membuat descriptive text nanti kalian akan banyak menggunakan adjective. Apa itu adjective? Kata sifat ya. Ya, adjective itu adalah kata sifat. Lalu yang ketiga, kita akan menggunakan simple present tense ya. Simple present tense. Lalu yang terakhir itu ada action verb ya. Action verb itu di situ kita gunakan untuk menunjukkan aktivitas apa saja yang ada di situ. Nah, itu adalah language features. Any questions so far? Ada pertanyaan? Oke, after listen my explanation, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya, now I want you all to do some of questions. Jadi saya punya beberapa pertanyaan about descriptive text. Saya harap kalian bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. I give you 10 minutes to finish it, ya. So look at the video. I have a video and there are some questions there. The National Monument, or Monas, as it is usually called, is a monument built to remember the struggle of Indonesian heroes fighting the colonial domination. Monas was built based on the idea of the first president of Indonesia, Ir Soekarno, with the help of Sudarsono and Salaban as the architect and Ir Rusino as the consultant. It's built on an area with a width of 80 hectares. Monas was officially opened on August 17, 1961 by President Sukarno, and publicly opened on July 12, 1971. The top of Monas is shaped like a flame, symbolizing a never-extinguished spirit of Indonesian people. The flame is made of bronze metal, weight of which is 14.5 ton, and plated with 35 kilograms gold. The flame has 6 meters diameter and consists of 77 concentrated parts. The standing pillar of Monas has height of 137 meters, symbolizing a rice pestle, while the cup symbolizing a rice barn. Rice pestle and barn are traditional tools to pound rice, figuring out Indonesia as an agricultural country. Jakarta people usually use Monas area as a place for sport activities, the morning and afternoon time. Most people visit Monas on weekends and holidays. You have heard and read the descriptive text about Monas. To check your understanding, let's answer the following questions. Ya, pay attention to the questions. Lihat pertanyaannya baik-baik ya. Kalian akan menjawab First pertanyaannya. question, why did the president have idea to build the national monument? Second question, who is the architect of the national monument? Third question, when was the national monument officially opened? Fourth question, what does the top of Monas look like? Fifth question. Okay, now is your time to answer the questions. Nah, sekarang waktunya kalian menjawab pertanyaan yang tadi saya sudah berikan. Are you ready? Sudah siap? Are you ready? Okay, we start from number 1. Questions number 1. What kind
of the text above. Jenis teks apakah yang kalian saksikan tadi? Who can answer the questions? Nomor 1, siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Oke, Andreas, ya. Descriptive text. Oke, very good. Descriptive text. Ada yang lain jawabannya? Oke, ya. So, the text is about descriptive text, ya. Nomor 2. What is the social function of the text? Fungsi sosial dari teks tersebut. Who can answer number 2? Siapa yang bisa jawab nomor 2? Ya, Rini. To describe about the national monument. Any other answer? Ada yang lain jawabannya? Yeah, very good. So, number 2 is describe about the national monument. Yeah, it's number 2. Now we move to the next question. What is the generic structure of the text? Struktur teks dari bacaan di atas. Me, ma'am. Oke, Fijri. Description and identification. Identification. Identification and description. Ya, identification and description ya. So we start from identification. Kita mulai dari identification dulu baru pindah ke description. So the answer is identification and description. Okay, very good Fijri, thank you. Number 4. Nomor 4. What is the language features of the text? Language feature of the text. Okay, Nafila. Use adjective, use simple present tense, and use action verb. Okay, very good. Thank you so much. Yeah. In language feature in descriptive text, use adjective, use present tense, and use of action verb. Ya, itu adalah ciri kebahasan dari descriptive text. Number 5. Next question. Why did the president have idea to build the national monument? Who can answer the question? Nomor 5. Ya, Femi. The president built the national monument to remember the struggle of Indonesian heroes fighting the colonial domination. Okay, thank you very much. Very good. Yeah, so the president built the national monument to remember the struggle of Indonesian heroes fighting the colonial domination. It is number 5. Okay, we move to next question. Number 6. Number 6. Who is the architect of national monument? Who is the architect of national monument? Who can answer? Number 6. Nomor 6. Siapa yang bisa jawab? Ya, Salsabila. Sudarsono and F. Silaban. Ya, Sudarsono and F. Silaban are the architect of national monument ya. Oke, last number. Nomor terakhir. Ya, when was the national monument officially open? When was the national monument officially open? Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 7? Me, ma'am. Oke, Angel. 17 August 1961. Oke, very good. Thank you so much. Ada yang lain pertanyaan jawabannya? No, so ya, you have a good answer. Jawabannya semua sudah benar ya. Kalau seperti itu berarti jawabannya is correctly. Now we move to group. Sekarang kita pindah ke kerja kelompok. I have divided you into some group, so please find your group. Tadi saya sudah membagikan nama-nama kelompok, jadi sekarang silahkan dicari nama teman kelompoknya. Silahkan dicari teman kelompoknya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, grup 1, grup 2, grup 3, and grup 4. Ya, silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini kelompok 4 ya.
listen to my clue. Dengarkan petunjuk saya. What should you do? Apa yang harus kalian lakukan? Sekarang you have to make a descriptive text about the place. Ya, kalian harus membuat sebuah teks deskriptif tentang tempat tertentu, ya, tentang tempat. Jadi tentang tempat. Yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama adalah social functionnya, lalu identification-nya, lalu ada description-nya, ya. Itu adalah isi dari teks deskriptif kalian. Silakan cari tempat apa yang ingin kalian deskripsikan. Ya, boleh di Sulawesi, boleh di luar Sulawesi. Depend on you, terserah dari kalian. Ya, dan sebentar ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas. Oke, silahkan. Oke, what is your title first group? Apa judulnya yang kalian ingin deskripsikan tentang apa? Losari Beach. Losari Beach. So group 1 take Losari Beach as their title for their descriptive text. Group 2, what is your title? About what? Mekah. Mekah. Ya, Mekah. Oke, very good. Group 3, Lino. kelompok 3 about Malino. Ya, Malino it's a place in South Sulawesi. For group kelompok 4, what is your title? Fort Rotterdam. Fort Rotterdam. Ya, it located in Makassar, ya. Benteng Rotterdam. Ya, salah satu tempat sejarah di kota Makassar. Oke. You have 5 minutes more, 5 menit lagi. Mana sih kalau lokasi? Location. Location. Lokasi atau location? Location. Ya. Location. Ya, if you have questions, please ask me. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya ke saya, ya. Jadi yang pertama setelah judul itu adalah identification. Setelah identification baru masuk ke description. Minjem gimana? Vicini Island. Ya, harusnya kalian ambil juga Pulau Vicini.
Pantai Vicini. Ya, group 4 about Fort Rotterdam ya. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke Benteng Rotterdam? You have to go there. Harus ke sana ya. Have you ever go to Malino? Sudah ada yang ke Malino? Yes. Mengambil Malino? Sudah pernah ke Malino? Yes. Oh, good. So you can describe because you know exactly what is Malino looks like. Kalian sudah bisa gambarkan dengan baik Malino itu seperti apa karena sudah pernah ke sana ya. So, finish? Okay, for the first group, I want to invite group 1 to read their presentation about descriptive text. Jadi, kelompok pertama saya undang dengan hormat kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil descriptive text mereka. Okay, time is yours. And for group 1, it will represented by Rini and Fijri. Jadi kelompok 1 diwakili oleh Rini dan Fijri ya. Clap hand for them. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Losari Beach, Makassar is a beach located west of the city of Makassar, South Sulawesi Province, Indonesia. This beach is a place for Makassar residents to spend time in the morning, afternoon, and evening enjoying the beautiful sunset view. Losari Beach is a unique object because the shape of this beach is not like other beaches. The separator between the sea and the land is the rocks that are on the beach and become a breakwater. The construction of the pavilions on the waterfront has become a typical public space facility and is used by many visitors. Thank you very much. It is our presentation about Losari Beach. Okay, thank you for support presentation. Nah, ini adalah presentation ya. Presentasi yang sangat bagus. Mereka mengambil Panas ya. Gak panas? Saya mah dingin. Pada descriptive text mereka. Have you ever go there? Sudah ada yang pernah ke Losari Beach? Mem, pernah Mem. Ya, saya yang kedua pasti sudah pernah ke sana ya. Ini sampai Sulawesi Makassar, tempat yang sangat terkenal di Makassar ya. Oke, because time is up, karena waktu kita sudah selesai. So to close our meeting today, I want one of you maybe can help me to make the conclusion for our subject hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa bantu saya? Who wants to be? Me, ma'am. Oke, Femi. Conclusion. Descriptive text is a meaningful text that describes particular person of or animal and place. Descriptive text having generic structure. One identification, two description, Oke. and having language feature. One use adjective, two use simple present tense, and three use Action verb. Ya, it is our conclusion for today ya.
Jadi tes deskriptif itu kita gunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang orang, tentang hewan, ataupun tentang tempat tertentu. Tapi hari ini yang kita pelajari adalah kita menggambarkan atau menjelaskan tentang place ya, atau tempat. Okay, very good. And the second is about the generic structure atau struktur teksnya. Descriptive text itu terdiri atas identification and description. Ya. And the last is about language feature atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif itu. Yang pertama menggunakan adjective atau kata sifat. Lalu yang kedua menggunakan simple present tense. And yang ketiga menggunakan action, ya, action verb. Ya, it is our meeting for today. And please don't forget for our next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, we will still talk about descriptive text. Jadi kita masih tetap berbicara tentang teks deskriptif, but for next week, I want you all to make a dialogue tentang descriptive text. Jadi minggu depan nanti, yang harus kalian lakukan adalah kalian akan membuat sebuah dialog tentang descriptive text. Jadi nanti setelah sampai di rumah, kalian sudah bisa mencari kira-kira tempat apa yang ingin kalian jelaskan untuk minggu depan. Tapi dalam bentuk dialog ya, in dialog. I hope what we have do today is useful for you all. Jadi saya harap pertemuan kita hari ini semuanya bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua ya. Oke, thank you very much for your coming and your participation today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oke, thank you.